Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita masih diajar bagaimana kehidupan orang benar ini dengan satu tema malam hari ini, yaitu jadilah penurut Allah dan hidup di dalam kasih. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hari ini kita belajar untuk menjadi penurut-penurut Allah dan hidup di dalam kasih Allah. Hidup menjadi penurut-penurut Allah seperti apa? Hidup menjadi penurut-penurut Allah artinya kita menjadi peniru Allah. Mengapa saya katakan dengan kata-kata peniru? Karena sebagaimana anak-anak kecil belajar sesuatu, tentunya belajar dari orang yang mengajarkan. Anak kecil yang belajar makan, saat orang tuanya mengajarkan mereka makan dengan menggunakan tangan kanan memegang sendok, tangan kiri memegang garpu, dan mungkin awalnya anak-anak ini masih sering salah memegang sendok dan garpu. Tetapi sebagai orang tua, tentu kita akan terus mengajarkan anak kita melakukan yang benar, sampai anak-anak ini bisa makan dengan cara yang benar. Contohnya tadi, bagaimana mereka bisa makan menggunakan sendok dengan tangan kanan dan garpu dengan tangan kiri. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut? Saat mereka makan, mereka akan melihat apa yang orang tua lakukan dengan sendok dan apa yang orang tua lakukan dengan garpu tersebut. Bagaimana caranya makan? Anak-anak ini akan meniru apa yang dikerjakan oleh orang tua tersebut. Sehingga kalau firman Tuhan berkata jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, maka Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus meniru setiap perkataan Yesus, setiap perbuatan Yesus, setiap apa yang Yesus lakukan, seperti anak-anak kecil tadi belajar dari Tuhan, meniru apa yang Tuhan lakukan. Jadi itulah gunanya firman Allah, Alkitab yang ada mendampingi hidup kita, di mana Alkitab itu adalah Allah sendiri. Saat kita baca isi dari firman Tuhan, maka di situ kita melihat contoh perbuatan, perkataan yang harus dilakukan sebagai orang percaya untuk meniru Allah, khususnya di dalam kasih. Bagaimana kita diajar untuk saling mengampuni, bagaimana kita diajar untuk saling mendoakan, bagaimana kita diajarkan untuk saling menghormati satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, bahkan saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, maka kita harus terus-menerus meniru, melakukan, mempraktekkan apa yang Yesus sudah ajarkan buat kita semua. Oleh sebab itu, kalau kita baca di dalam Markus 10 ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak adalah peniru yang terbaik dari apa yang dilihat dan didengarnya. Dan Tuhan pun ingin kita menjadi seperti anak-anak, dalam arti kita melihat, kita mendengar, dan kita melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus Tuhan kepada kita semua, khususnya tentang kasih. Karena kasih ini adalah hal yang paling utama yang harus kita tiru dari Allah. Kita sama-sama tahu bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu.
Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oleh karena itu, kita baca di Efesus 5 ayat yang kedua berkata, kita harus hidup di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kita. Di mana hidup kita pun harus menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah bagaimana seluruh gaya hidup kita atau kehidupan kita, semuanya itu menunjukkan hidup yang di dalam kasih Allah, di mana merupakan bukti nyata dari meneladani Yesus Kristus. Sehingga Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau kita mau menjadi penurut-penurut Allah, menjadi anak-anak kekasih Tuhan, saat Tuhan Bapa kita memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang luar biasa bahwa Dia mengasihi hidup kita, bahkan sampai rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Itu karena kasih-Nya yang begitu besar atas kehidupan kita. Maka demikian pula kita harus belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kita belajar untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang memiliki hidup kita, supaya Tuhan akan memakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam Roma 12 ayat pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dan hidup dalam kekudusan Allah, diperkenan oleh Allah, itulah persembahan kita yang sejati di hadapan Tuhan. Dan mari kita belajar malam hari ini untuk memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan yang membentuk kehidupan kita, Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, supaya kita mampu untuk menjadi seperti Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau. Belajarlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan jemu-jemu membaca Alkitab, jangan jemu-jemu berbuat baik, mengasihi sesama. Itu adalah perintah yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Biar malam hari ini kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara dan kita semua malam hari ini akan diberkati Tuhan, supaya hidup kita pun menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.